hari ini kita tuh bakal bahas mengenai permasalahan yang terjadi di sekitar kita, yaitu tentang pelajar di bawah umur yang mengendarai motor. Nah, sebelumnya kita bakal memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Jadi nama aku Nasalur Amalia Putri, biasa dipanggil Amel. Nomor absen 26 dari kelas 105. Perkenalkan, nama aku Mutiara Iskarwangi dari kelas 105 absen 24, biasa dipanggil Muti. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita nih pasti kan kita nggak pernah lepas dari yang namanya kendaraan, ya nggak Bu? Ya betul. Kalau misalnya kita berangkat sekolah, pasti kita kan bakal ngendarain motor atau enggak mobil. Lebih tepatnya ke motor sih, karena motor itu lebih cepat, terus juga menghindari macet. Nah, kita berdua nih sering banget ngeliat Pelajar di bawah umur, yaitu SD sampai SMP yang sudah bisa mengendarai motor sendiri. Apalagi mereka itu juga belum mempunyai KTP dan SIM kan. Nah, jadi tuh pelajar ini tuh lagi menginjak usia yang peralihan dari anak kecil ke dewasa, jadi nama itu remaja. Mereka tuh memiliki rasa penasaran yang tinggi banget ya, Mut. Kayak misalnya dia ngeliat temennya, ngeliat Kakaknya, keluarganya gitu udah bisa ngendarain motor. Dia tuh pergi-pergi sendiri. Iya, dia tuh jadi pengen kayak penasaran gimana sih caranya naik motor. Pasti seru banget tuh ya, kayak nanti bakal main bareng temennya naik motor kayak kan. Betul. Tapi di selain itu tuh juga ada misalnya dampak yang ditimbulkan oleh pelajar di bawah umur yang udah mengendarai motor ini. Tapi selain itu di sini kita juga bakal bahas apa saja sih faktor yang bakal mempengaruhi remaja di bawah umur tuh mau mengendarai motor. Nah, jadi berikut ini kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang membuat pelajar di bawah umur tuh mengendarai motor. Nah, yang pertama tuh dimana pelajar tuh mikirnya mereka tuh bisa menghemat waktu di perjalanan karena nggak harus menunggu kendaraan umum. Karena tuh kalau di kayak Transjakarta, MRT itu kan kita harus nunggu dulu kan yang kayak di haltenya gitu. Jadi kita harus kayak Makan misalnya waktu paling juga. Iya, paling enggak tuh kayak ya paling 15 menit gitu atau 10 menit baru bisa dapat kendaraan umumnya kan. Sedangkan kalau 15 sampai 10 menit tuh kita udah misalnya udah sampai di mana gitu ya. Apalagi juga kalau pakai kendaraan umum itu pasti kan harus ngelewatin halte-halte yang harus dilewatin dulu kan. Iya, belum lagi macet ya Mut. Karena kan kalau naik motor kan pasti bisa nyalip-nyalip gitu ya, nyalip-nyalip Oke. Ada juga banyak kendaraan umum yang bisa digunakan dan memiliki tarif yang murah. Sebagai contoh Transjakarta, MRT, dan juga ada bis sekolah yang gratis. Nah, tapi kita nih juga ada nih solusinya nih untuk yang menghemat waktu bagi para pelajar itu. Contohnya kita bisa bangun lebih awal ya Mut. Kalau misalnya nih kita mau pergi mau berangkatnya jam 7, berarti kan kita harus dari jam prepare kan lebih awal lagi ya. Karena kan kalau kita mau pakai kendaraan umum harus nunggu ya Mut. Nah, jadi kita berdua nih ada nih solusinya gimana pelajar tuh bisa menghemat waktu dalam perjalanan sehingga tuh nggak harus naik motor sendiri. Gimana nih Mut caranya? Nah, itu kita harus bangun awal ya, terutama itu bangun awal. Belum apalagi cewek itu paling lama ya, Kan harus prepare ini itu. Terus juga pasti kalau kita bangun lebih awal juga ngantrinya itu pasti lebih awal juga kan buat ngedapetin si kendaraan umum. Terus perkiraan sampai juga kita harus Penting banget sih, soalnya kan kita kan kalau misalnya mau pergi ke tujuan pasti kita kan tahu nih mau lewat jalan yang mana, tahu macet atau enggak, atau misalnya lagi ada perbaikan atau apa gitu. Kita kalau udah tahu misalnya ada yang macet, berarti kita harus lebih awal lagi kan yang mood prepare-nya gitu. Lagi juga jam-jam pulang kantor gitu atau berangkat kantor sih kantor. lebih macet ya, jadi harus lebih prepare lebih awal lagi sih. Nah, jadi untuk faktor selanjutnya nih, kalau misalnya pelajar tuh udah bisa nih mengendarai motor sekolah, jadi kan dia nggak perlu kayak minta orang tuanya atau keluarga kakaknya gitu untuk
antar jemput gitu. Jadi menurut mereka tuh nggak mau gitu ngerepotin orang-orang di sekitar dia. Tapi kalau misalnya bisa juga sih untuk bukan nyewa sih, jadinya kayak antar jemput gitu sama orang lain kan, tapi harus ngeluarin uang lagi ya tiap bulannya. Terus juga itu bakal lebih mahal dibandingkan kendaraan umum. Nah, penyebab yang selanjutnya ada kondisi mental para pelajar yang masih belum stabil nih, masih tinggi banget emosinya. Misalnya dia mau belok kanan tapi malah ngesen kiri, terus misalnya jadi Tiba-tiba ada kecelakaan gitu. ada Motor dari belakang atau mobil gitu yang pengen belok kanan, terus kirain juga mau belok kiri tapi belok kanan juga, jadinya kecelakaan deh gitu. Itu bakal ngebahayain banget sih kayak pihak-pihak yang terkait, apalagi karena masih pelajar ya, itu masih ditanggung jawab orang tuanya kan. Terus korbannya pasti kan minta pertanggungjawaban juga ya, atau pertanggungjawaban misalnya dia masih pakai baju sekolah apalagi nih, nah pasti kan pihak sekolahnya bakal dimintain juga kan pertanggungjawabannya. Nah kalau misalnya di perjalanan juga kan pasti banyak tuh polisi-polisi yang lagi patroli gitu malam. Siang juga banyak sih Mut. Nah terus kayak kalau misalnya pelajar-pelajar itu tuh nggak pakai helm, terus ngendaranya tuh nggak jelas, ugal-ugalan gitu, apalagi bonceng bertiga gitu. Itu pasti polisi bakal bertindak sih, nggak mungkin dibiarin aja, soalnya bakal membahayakan orang-orang di sekitarnya juga sih. Nah jadi yang selanjutnya kita berdua tuh bakal menjelaskan bagaimana kaitannya masalah pelajar di bawah umur yang mengendarai motor dengan istilah sosiologi serta teori sosiologi. Jadi dalam istilah sosiologi ini berkaitan dengan istilah sosiologi yang dijelaskan oleh Max Weber, yaitu tindakan sosial. Tindakan sosial ini adalah tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang diarahkan pada individu maupun kelompok lainnya ya, dan memiliki makna yaitu saling dipengaruhi dan mempengaruhi. Masalah ini masuk ke dalam tindakan sosial, di mana masalah ini membuat adanya kemungkinan mempengaruhi dan dipengaruhi. Misal contohnya apabila pelajar mengendarai motor secara ugal-ugalan atau semena-menanya, pasti kan akan terjadinya kecelakaan kepada orang lain. Terus kalau korbannya ini terjadi luka atau apa, pasti kan dia minta pertanggungjawaban kepada si pelaku. Nah, yang selanjutnya itu ada teori sosiologi. Teori sosiologi yang berkaitan dengan masalah ini tuh ada struktural fungsionalisme. Jadi dalam struktural fungsionalisme ini melihat berfungsi atau tidaknya suatu lembaga ataupun institusi sosial dalam melaksanakan tugasnya. Dalam masalah ini tuh yang berkaitan, lembaga-lembaga yang berkaitan tuh ada 3. Yang pertama itu lembaga keluarga, yang kedua itu lembaga pendidikan, yang terakhir itu lembaga hukum. Nah, lembaga keluarga itu karena dengan bimbingan positif yang diberikan orang tua mengakibatkan seorang anak meniru perilaku yang baik. Orang tua juga seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Jika orang tua memberikan contoh kepada anaknya secara negatif, pasti si anaknya ini akan berpengaruh kepada orang tua tersebut. Bakal ikut-ikutan gitu ya, Mut, karena kan orang tua kan sebagai contoh panutan buat anak dalam hidup kita gitu. Nah yang selanjutnya ada lembaga pendidikan, karena seharusnya itu lembaga pendidikan itu harus bisa memberikan wawasan yang luas kepada siswa tentang bahaya pelajar di bawah umur mengendarai motor. Jadi mereka tuh misalnya bisa mengadakan kayak seminar gitu kan, yang buat kayak ya pencegahan lah gitu, dalam supaya siswa-siswanya tuh nggak mengendarai motor saat dia tuh nggak punya SIM. Yang terakhir yaitu lembaga hukum. Lembaga hukum ini sangat berperan dalam masalah ini, di mana lembaga hukum atau kepolisian dapat memperketat patroli kepada anak-anak remaja yang mengendarai motor tanpa memiliki SIM dan KTP. Nah, gimana pendapat kalian tentang pelajar di bawah umur yang mengendarai motor tanpa memiliki SIM dan KTP? Tulis di komen ya guys.
Nah, sekian dari kami. Semoga pembahasan yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.